akan ngomong itu isinya ngomong menurunkan Mas Taufik, minta turun, minta Mas Wiono juga turun. Sangat-sangat bingung sekali. Jadi memang didoktrin Mas ini model-model kayak gini. Apa ini modelnya kayak gini? Didoktrin ini. Iya. Monggo yang jelas Mas. Nyun sewu nggih. Jadi memang ini kewajiban saya untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya pada waktu kudeta itu seperti apa. Karena saya sebagai saksi yang ada di sana. Oh, pas ada di situ. Nggih, saestu. Jadi tidak bisa terbantahkan. Nggih. Jadi saya juga bersama Mas Bagio. Oh, Mas Bagio. Nggih. Beliau juga ikut hadir bersama-sama saya. Jadi ini tidak ada yang terbantahkan. Jadi ketika itu, Mas, ini karena mau ada acara nggih, saya mungkin akan mengambil yang momentum pentingnya ya, ceritanya. Intinya. Bahwasanya waktu itu saya Mas Agus Bagio itu mendampingi Ketua Umum Mas Taufik itu yang mendapat undangan malam syuran, malam tirakatan di Padepokan Agung Madiun. Nah itu kan berangkatnya seharinya juga di rumah saya gitu loh. Jadi kita sebelumnya juga sudah kita bahas juga. Nah, kebetulan saya yang sering berkomunikasi dengan Kapolres itu sudah mendapatkan informasi isinya kita itu ya ada dipersiapkan upaya-upaya yang mengarah kepada ya penurunan itu pelengseran itu ya. Jadi suasananya sudah tidak kondusif gitu loh. Dari Kapolres meminta supaya diundur aja Mas, nanti kami sudah siapkan tempatnya, besok kita ketemuan di hotel itu Mas. Jadi artinya sudah terprogram, terencana, terorganisir ini berarti. Jadi memang begitu keadaannya. Nah, tapi karena ada informasi dari dulur kita yang ada di dalam, senior yang saya nggak sebut namanya, disebut nggak? Kalau perlu nggak disebut aja. Jadi ya kita hadiri. Jadi ketika rombongan kita sudah masuk ke dalam, itu suasananya sudah tegang. Karena apa? Karena spanduk. Terus kemudian apa itu namanya? Itu memang suasananya sudah tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan, Mas. Mencekam. Jadi ketika kita diposisikan, kalau saya gambarkan bagaimana kita posisinya waktu itu di sana, itu sudah mengelompok di sana itu kelompok yang disuspend, ada apa itu ketua cabang yang diberikan sanksi sama Mas Taufik. Terus di sini ketua umum dengan dari Madiun. Saya akan tanya Mas Lanjar. Apakah pada saat itu kira-kira sudah ditentukan yang bakal jadi pimpinan itu si A gitu? Ya itu nanti pada saatnya Mas, awalnya nggih. Jadi dari peristiwa kudeta itu, ini situasinya memang sudah dibikin settingnya sudah demikian. Nah, di sana yang oposisinya yang akan ngomong itu isinya ngomong menurunkan Mas Taufik, minta turun, minta Mas Wiono juga turun. Itu sudah diposisikan di sana. Kita di sini yang rombongannya Mas Taufik itu ada satu lagi, itu Mas Naim. Itu juga hadir kan di sana. Nah, terus Mas Taufik di sana. Jadi kita sudah nggak ada komunikasi. Mas Taufik itu dijolimin bener. Pada waktu beliau itu ada di depan itu sudah diminta untuk turun. Mas Wiono, Mas Taufik, Mas Wilis itu sudah diminta untuk turun. Skenario-nya seperti itu. Jadi ada unsur pemaksaan kalau gitu. Lah nggih, dijolimin gitu Mas. Nggih dijolimin, dipaksa. Ya pada waktu itu Mas Taufik ya diam saja, nggak ada komen apapun. Gitu loh. Lah terus suasananya Mas, kita itu minum saja itu air sebotol aja nggak dikasih. Sampai segitu. Terus pintu itu semua, ini kan di belakang saya kan pintunya, itu diganjel sama kursi, diduduki sama pamternya mereka. Suasananya mencekam. Saya setuju. Bukan saya basa-basi. Ya karena pelaku sejarah. Beliau hadir dari situ. Iya, betul. Nah ini saya ada Mas Bagio, ada Mas Naim. Ya, barangkali nanti Mas Bagio juga akan menambahkan, barangkali saya ada yang kelewatan. Jadi ketika acara yang dibilang itu apa namanya?
masalah tirakatan, tidak ada. Malah Nggak ada. itu. Isinya berikutnya mereka membacakan keputusan menurunkan Mas Taufik sama Mas Wiono, Mas Taufik, Mas Wiles disebut namanya. Oh, disebut namanya. Disebut. Coba itu. Disebut namanya diganti sama orang yang bikin skep itu. Ya Allah, ya. Coba. Jadi memang Padahal kan orang-orang itu yang disebutkan namanya tadi pada waktu Parlo 16 kan ikut tanda tangan kalau nggak salah. Artinya masih di dalam kepengurusan. Iya, Ya. seharusnya begini menurut saya. Kalau memang dia itu mau menjadi ketua umum, ya tunggulah masa kepengurusan yang sekarang ini selesai. Itulah kalau ini kan udah nabrak-nabrak sudah nggak karuan, orang disekap 4 jam, ya Oh iya, pintunya didudukin. Betul, sekap ya, Mas? begini Mas. Di dalam acara itu kita sudah nggak dikasih minum, kita mau ya mohon maaf mau pipis saja buang air kecil itu ditutup, nggak boleh, kita mau keluar aja nggak boleh, gitu loh. Nah terus suruh mendengar Mas Taufik di persekusi seperti itu.